Grand Sheikh atau Imam Besar Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, dalam gelarnya merupakan pemegang pengaruh terbesar bagi pemikiran Islam dunia hari ini. Maka kedatangannya ke Indonesia awal Juli lalu disambut oleh hampir semua elemen penting negara dan perwakilan umat Muslim di tanah air. Bagi Syihab dan Syihab, menyambut langsung kedatangannya juga menjadi momentum berharga, membuat kita bisa melihat lebih dalam bagaimana kedudukan dan arti penting Al-Azhar serta sang imam besarnya bagi umat Muslim, termasuk di Indonesia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jakarta, di Indonesia. Sangat senang bertemu. Di dalam pertemuan tadi dengan Grand Sheikh Al-Azhar, Bapak Presiden mengatakan Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dan toleransi adalah DNA Indonesia. Dan Bapak Presiden menjelaskan mengenai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan dari dekat Indonesia terus mengikuti peran dan reputasi dari Al-Azhar dalam mendorong toleransi dan moderasi. Bapak Presiden menekankan pentingnya upaya bersama untuk meningkatkan nilai toleransi dan perdamaian melalui dialog lintas agama guna mencegah tumbuh suburnya ekstremisme dan Islamofobia. إن الأديان والمذاهب المختلفة أيها السادة هي أولاً وأخيراً ليست إلا رسالة سلام ومحبة ورحمة إلى البشر، بل أزعم أنها رسالة سلام إلى الحيوان والنبات والطبيعة بأسرها. ولم يحدث قط أن قاتل المسلمون غيرهم لإجبارهم على الدخول في دين الإسلام، لأن الإسلام لا ينظر لغير المسلمين من منظور العداء والتوجس والصراع، بل من منظور المودة والأخوة الإنسانية. Moderasi dalam Islam memang isu yang sering disuarakan ke penjuru dunia oleh Al-Azhar. Sebagai lembaga keagamaan yang telah menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam, Al-Azhar dengan usianya yang lebih dari 1000 tahun dipimpin seorang Grand Sheikh atau imam besar. Dalam sejarahnya, Al-Azhar telah memiliki 48 imam besar, dan kini jabatan ini diemban Ahmad Al-Tayeb selama 14 tahun terakhir. Posisi Grand Sheikh Al-Azhar diakui sebagian Muslim memiliki otoritas tertinggi dalam pemikiran-pemikiran Islam. Pandangan dan sikap yang ditunjukkan Grand Sheikh Al-Azhar kerap kali membawa pengaruh besar bagi umat Muslim maupun kehidupan manusia secara global. Soal Grand Sheikh, posisi Grand Sheikh itu kan imam besar, jadi imam utama di Al-Azhar. Itu kedudukannya kalau dengan mempertimbangkan Al-Azhar yang sudah bahkan dari tahun 970 sekian Masehi sampai dengan sekarang salah satu institut paling tua dan paling berpengaruh. Jadi posisi imam utamanya itu juga luar biasa penting ya, Bi? Posisinya diagungkan, tetapi itu bukan berarti bahwa tidak bisa dibantah. Masih bisa dibantah? Ya, orang masih bisa beda pendapat dengan dia. Banyak yang berani beda pendapat sama dia. Ilmuwan akan berani. Jadi berbeda dengan Paus. Kita bisa berdiskusi dengan dia. Ya, pengalaman Abi dalam rapat-rapat seringkali kita, oh ini tidak begitu. Ya, jadi bebas, tetapi memang beliau sangat-sangat menguasai ilmu. Abi cerita dong soal Grand Sheikh, kan Abi kenal baik. Seperti apa sih penggambaran Imam Al-Azhar yang sekarang, Bi? Ini orang sangat moderat. Pendidikannya di Azhar dan di Sorbonne. Jadi bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Perancis, walaupun beliau itu senangnya bahasa Arab. Ya kita juga, ya toh. Ahli tafsir seperti Abi? Tidak, dia jurusannya itu, dia sama-sama Abi di Fakultas Usuluddin, hanya dia ambil jurusan filsafat dan akidah, Abi ambil jurusan tafsir dan hadis. Dan posisi, banyak mungkin yang belum paham posisi Grand Sheikh ini di Al-Azhar. Di pemerintahan Mesir pun posisinya? Iya, posisinya selevel dengan kepala negara. Selevel kepala negara. Sedemikian penting ya, Bi? Iya, sangat diakui sedemikian penting. Disegani, apalagi dulu-dulu
sebelum masa Jamal Abdel Nasser itu sangat disegani karena dia bisa menegur Kepala negara. Dia bisa menegur kepala negara. Jadi ada bobot politiknya? Ada, jelas ada bobot politiknya. Karena masyarakat mengakui dia. Dan memang untuk memilih Grand Sheikh itu ada prosedurnya. Ada badan terdiri dari ulama-ulama besar Mesir. Mereka lah yang berhimpun menentukan ini Grand Sheikh, baru supaya diberi pengakuan oleh pemerintah mensahkan itu. Dan memang kualifikasinya antara lain selain keilmuan yang diakui apalagi? Oh iya, tentu integritas pribadi. Integritas pribadi itu harus ada itu. Apa yang disediakan sebagai imbalan kerjanya sebagai Grand Sheikh itu tidak diterimanya. Nggak terima gaji? Tidak terima gaji. Dia waktu berkunjung dengan Pak Prabowo itu ada perbincangan, itu Sekjen berkata Grand Sheikh ini hanya menerima setiap bulan $400. Gajinya cuma $400? $400. Sekitar 400. Padahal setara kepala negara itu, Bi. Ah, itu. Ya toh, bahwa beliau bisa hidup ini mungkin dari royalti bukunya. Karena buku-bukunya. Karena buku-bukunya ada ya, tapi itu. Jadi tidak pernah mendapat hadiah dari Abu Dhabi sekian miliar itu dia sumbangkan. Jadi memang menghindari kesalahpahaman atau tuduhan macam-macam. Walaupun sangat itu tadi moderat, dia menghadapi orang itu dengan misalnya jabat tangan, dia mau aja jabat tangan. Mau jabat tangan sana, nah cium tangannya mau, Bi? Ya, itu bisa terus cium tangannya. Iya, karena pertama agak ragu, karena kan Grand Sheikh. Nah, pikir nggak mau salaman sama perempuan. Kemarin waktu Ibu Mega Ibu Mega berkunjung, itu Ibu Mega bilang boleh saya pegang tangan. Dia sangat moderat karena memang ada pendapat seperti itu. Kenapa kita alangkah malunya seorang yang menyodorkan tangannya atau bertanya boleh saya ini lantas berkata oh itu tidak boleh, oh ini haram, ini saya tidak begitu. Oh ada pendapat yang membolehkan, silahkan kemarin. Dan dia juga menjaga perasaan. Dia menjaga perasaan. Ini kan kedatangan Grand Sheikh yang barusan ini kali ketiga, Bi. Iya. Sebelumnya sudah sempat datang. Dan Abi juga selalu hadir mendampingi. Nah, spesifik yang kedatangan sekarang apa? Adakah yang berbeda begitu? Iya. Beliau datang ingin menekankan tentang perlunya meningkatkan moderasi. Di sisi lain, Indonesia dikenal di kalangan masyarakat di Timur Tengah bahwa Indonesia adalah masyarakatnya sangat moderat. Sampai-sampai kita ada majelis hukama itu Council of Muslim Elders. Yang Abi juga anggota. Ya, anggota di situ. Mereka berkata kita perlu belajar dari Indonesia bagaimana menerapkan moderasi. Apakah itu juga yang dibicarakan ketika bertemu Presiden terpilih Pak Prabowo? Karena kan Abi juga hadir dalam pertemuan terbatas itu. Betul, itu antara lain ya. Sebenarnya ada sekian topik yang dibicarakan. Pak Prabowo tentu berterima kasih. Grand Sheikh menyampaikan juga terima kasih diterima baik. Menyampaikan rencana-rencana yang akan datang antara lain bahwa Grand Sheikh menginginkan atau merencanakan adanya suatu semacam seminar, semacam uraian tentang kaitan antara Islam dan pembangunan. Grand Sheikh berkata bahwa saya ingin itu terlaksana di Indonesia karena pembangunan di Indonesia tentu tidak terlepas dari tuntunan agama Islam dan keberhasilannya itu bisa kita jadikan contoh tentang keberhasilan ini di Indonesia. Jadi kalau diadakan itu di Indonesia dihadiri oleh seluruh ini itu akan sangat tepat. Ini langsung disambut baik oleh Pak Prabowo. Insya Allah kami siap, tolong sampaikan aja kapan ininya dan sebagainya. Itu salah satu yang dibicarakan. Yang mulia, terima kasih atas kunjungan yang mulia kepada kami. Ini sungguh kehormatan besar. Bangsa Mesir adalah bangsa
yang sangat dekat di hati kami. Kalau saya tidak salah sejarah saya, negara Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya pribadi sangat mengagumi sejarah Mesir dan perjuangan rakyat Mesir. Dan kami juga sangat terima kasih bahwa Al-Azhar selalu memperhatikan dan mendukung bangsa Indonesia. على إتاحة هذه الفرصة للتشرف بمقابلة. Kami dengan rasa yang penuh ketulusan juga ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Yang Mulia atas terpilihnya Yang Mulia sebagai Presiden sebuah negara Muslim yang sangat besar di Indonesia. Kami juga ingin menyampaikan doa-doa terbaik kami untuk Yang Mulia. Semoga periode kepemimpinan Yang Mulia di masa mendatang akan penuh dengan kemajuan, kesejahteraan, dan keamanan untuk bangsa Indonesia. Keakraban antara Al-Azhar, Mesir, dan Indonesia adalah ikatan yang dibangun dari waktu ke waktu. Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu kemudian diikuti oleh negara-negara di Timur Tengah pada masanya. Sementara Al-Azhar bukan hanya jadi rumah kedua bagi banyak cendekiawan Muslim tanah air. Nilai Islam wasatiyah yang selalu dikumandangkan Al-Azhar juga selaras dengan nilai keberagaman di Indonesia. Dan Al-Azhar terus konsisten dalam menyebarkan prinsip Islam yang toleran. Ini sudah dirasakan Abi Quraish Shihab bahkan sejak hari pertama ia belajar di Al-Azhar, puluhan tahun yang lalu. Abi kan di Al-Azhar sejak SMA. Sebelum SMA. Sebelum SMA bahkan? Tamat SMA di sana. Jadi Abi SMA di Al-Azhar, S1, S2, S3. Iya. Jadi berapa? 16 tahun, Bi? Tidak sampai barangkali ya. 16 tahun kalau dihitung dengan jadi dubes. Oh oke. Iya setelah itu jadi dubes di Mesir. Tapi di Al-Azhar ini kira berarti 13 tahun. Sekitar 13 tahun. Abi kok bongkar-bongkar lemari Abi, ini catatan Abi waktu di Al-Azhar. Ini tulisannya masih jelek sekali. Ya Allah ini bagus banget. Nana nggak bisa baca sih, cuma kayaknya sih bagus. Ya ampun tahun berapa ini Bi? Jadi tahun 58 nih ya? Tidak, ini sudah tahun 58 lah ini. Sudah tahun 58? Ini kan yang di... Iya, jadi buku ini teman-teman, buku catatan Abi waktu di Al-Azhar itu sudah dijadikan versi buku... Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia nih. Logika Agama, merekam gejolak pemikiran M. Quraish Shihab muda ketika sedang menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ini apa bukunya? Ini sebenarnya imajinatif. Ini... ada pikiran-pikiran, ini namanya dalam bahasa Arab lintasan pikiran. Ada pikiran-pikiran, ada pertanyaan-pertanyaan, itu Abi catat, lalu cari jawabannya dari buku-buku guru. Kemudian di sini dijadikan semacam dialog. Pak Guru, saya ada persoalan begini, apa itu jawabannya? Jawabannya itu Abi ambil dari buku guru itu, baru ada diskusi. Oh ini kan begini, ini kan begini, ini kan begini. Ini jadilah buku itu. Bagaimana Al-Azhar membentuk Abi? Apa yang betul-betul Abi rasa kalau bukan karena dari Al-Azhar, Abi tidak akan menjadi seorang ya seperti sekarang? Yang terpenting dari seluruhnya adalah pengajaran tentang objektivitas dan moderasi. Moderasi. Sejak mau masuk tahun 58 itu disodorkan pada kita formulir. Antara lain berisi kamu mau belajar di Al-Azhar dari segi fikih, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Semua mazhab disodorkan, karena kita mau belajar, maka disuruh pilih, kamu mau pilih yang mana, semuanya benar. Maka Abi karena dari Indonesia, kita pilih mazhab Syafi'i, maka kita dimasukkan di kelas yang gurunya mengajar mazhab Syafi'i. Ada yang lain, dia pilih mungkin dari negara lain, dari Malik dan sebagainya. Jadi sejak awal
itu sudah ditanamkan pada kita bahwa perbedaan-perbedaan pendapat itu kalau terjadi tidak mutlak harus dipertentangkan, semuanya bisa benar. Itu prinsip dasar Al-Azhar. Prinsip dasar Al-Azhar. Nah, karena itu kalau kita bicara Al-Azhar, prinsip dasar itu hampir tidak pernah Al-Azhar mengkafirkan orang. حتى فسروا أيضا قال أوسطهم ألم أقل لكم قال أعدلهم. فالوسطية هي العدالة أو العدل، أمة وسط يعني أمة عدل وأمة عادلة، ولأن كل وسط خير، لأن الوسط معناه أنه هو المتوسط بين طرفين متباعدين، بين طرفي الإفراط والتفريط. فحتى الفلسفة اليونانية تعترف أو الأخلاق عندها أو الفضيلة عندها هي وسط بين رذيلتين. فمثلا الكرم ده فضيلة من الفضائل، هو وسط بين الإسراف من ناحية والتقتير أو البخل من ناحية ثانية. فإذا هو وسط بين رذيلتين، الفضيلة هي وسط بين رذيلتين. وهكذا مثلا الشجاعة فضيلة من الفضائل، لكنها وسط، يعني سميت فضيلة ليه؟ لأنها وسط بين التهور، ده طبعا إفراط، وبين الجبن. فالجبن رذيلة والتهور razila. Kan dalam kunjungannya kemarin rasanya pesan utama yang dibawa oleh Gransyah soal wasatiyah. Betul. Wasatiyah dan rasanya dibawa dalam setiap pertemuan dimanapun. Kenapa? Ya. Kenapa begitu penting untuk terus disiarkan, Bi? Iya, bagus. Dunia kita kehilangan wasatiyah itu. Kekejaman di mana-mana. Merasa diri di atas segalanya di mana-mana. Kita boleh jadi tidak merestui ekstremisme. Padahal dalam Islam bukan sekedar ekstremisme yang dilarang. Sebelum mencapai ekstrim sudah dilarang. Apa sebelum ekstrim itu? Abi mau beri contoh. Ekstrim itu berarti sampai di ujung. Kita ada pertengahan. Kalau ini pertengahan, melewati pertengahan itu ekstrim atau bukan? Belum. Islam melarang melewati pertengahan. Walaupun itu dengan dalih kebaikan. Abi beri contoh. Berwudu itu kan 3 kali kebaikan itu ya. Nah, kalau berwudu 4 kali untuk 1 tangan boleh enggak? Enggak boleh. Walaupun di air yang mengalir tidak boleh. Dunia sekarang pemborosannya luar biasa. Kita ingin kembali pada wasatiyah. Jadi tidak ada pemborosan walaupun dalam kebaikan. Memberi anak uang bagus enggak? Memberi dia 10 juta? Jangan kebanyakan. Kebanyakan. Bukan wasatiyah itu nggak di tengah. Bukan wasatiyah. Walaupun belum ekstrim. Di barat, ini yang mau diajarkan. Kita mau wasatiyah. Cinta, jangan berlebihan. Benci, jangan berlebihan. Cinta nggak boleh berlebihan? Iya, berlebihan jadi gila. Posesif. Ya itu kan. Upaya syiar ini bukan tanpa tantangan. Apalagi hari-hari ini masalah kehidupan manusia semakin rumit dan beragam. Saya mendengar bagaimana Gransyah Al-Azhar mengingatkan banyak dari kita yang lebih fokus bicara soal perkara-perkara kecil dibanding sederet masalah berskala besar dan darurat di depan mata, terutama soal perpecahan umat manusia. وأين ذهبت قضايا الأمة المصيرية من اهتمامات هؤلاء الدعاة الشباب وهؤلاء الداعيات الشابات؟ ألا تستحق هذه القضايا الكبرى حلقة واحدة
من حلقاتهم التي تكاد تحرم الحلال وتحلل الحرام. هل يعلم شبابنا عن القدس وعن المسجد الأقصى وما يعانيه مثل ما يعلم من خلافيات الأشاعرة والسلفية والصوفية؟ وهل يشغل ذهنه البحث في واقع أمته مثل ما يشغله البحث في قضايا خلافية تافهة ولا زمانها؟ وهل يقبل على مقرراته العلمية الجامعية بمثل ما يقبل به على كتب أو كتيبات لهذا الداعية أو ذاك؟ بل كيف أعرض شبابنا عن فرض محتم لازم هو وحدة المسلمين، وتفرغ لفقه يختلط فيه المندوب بالواجب والمكروه بالحرام. Nah itu dia hal-hal kecil. Habis sholat jabat tangan boleh atau tidak. Ini hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Nabi membolehkan itu atau Nabi sengaja tidak membicarakan itu untuk ini. Tapi kita angkat ini hal-hal kecil ini sehingga terjadi percekcokan. Itu yang selalu Nabi bilang, kita mau angka 10. Ya toh? Angka 10, 5 tambah 5 silahkan, 4 tambah 6 silahkan, 3. Ya kan? Itu. Bicara mengenai persatuan, Grand Sheikh menyebut adanya hambatan dialog sebagai jurang pemisah yang dalam bagi peradaban Timur dan Barat. Perlu upaya dari berbagai pihak menjembatani dialog lintas peradaban. Setidaknya ini telah ditempuh oleh Grand Sheikh Al-Azhar dan Paus Fransiskus. Salah satunya melalui penandatanganan dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama di Uni Emirat Arab Februari 2019 lalu. Dokumen ini mendorong seluruh pemimpin dunia bekerja sama menyebarkan budaya toleransi, mencegah pertumpahan darah, dan menghentikan peperangan. Yang tak kalah penting, mengecam pihak-pihak yang menggunakan nama Tuhan untuk membenarkan aksi-aksi kekerasan, radikalisme, dan terorisme. وقد لا أكون مخطئا لو قلت إن من جملة العقبات الحقيقية على طريق الحوار هذه المسافة بين الغربيين من جهة وبين الإسلام والأديان والمذاهب الشرقية من جهة أخرى، وأن هذه المسافة لا زالت شاسعة، وأنه حتى الآن لم تبذل محاولات جادة من قبل عقلاء المفكرين في الغرب لفهم حضارات المسلمين وثقافات الشرقيين فهما صحيحا، أو للتعرف من جديد على الإسلام من خلال تراثه وتطبيقاته التاريخية والحضارية، وكذلك أيضا من قلة التعرف على حضارات الشرق بمختلف أديانها ومذاهبها. وأعتقد أنه لا خلاف على أن وضع العالم الآن هو وضع بالغ السوء، لكنك لا مفر لك كإنسان من ازدرائه حين يمارس قوته على الضعفاء والمستضعفين، وفي غيبة من القيم الخلقية وافتقاد الشعور بالآصرة الإنسانية والأخوة البشرية، والذي هو الفارق بين القوة الباطشة والغاشمة وقوة الحق والعدل والسلام. السادة الحضور، لعل الخطوة التي خطوناها سويا أنا وأخي العزيز البابا فرانسيس، وربما لأول مرة في تاريخ العلاقات الإسلامية المسيحية، وأثمرت وثيقة الأخوة الإنسانية التي يعرفها العالم اليوم من أقصاه إلى أقصاه، واعتمدت الأمم المتحدة يوم إعلانها في 4 فبراير يوما دوليا للأخوة الإنسانية. لعل هذه الخطوة تسهم قليلا أو كثيرا في إذابة الجليد المتراكم من سوء الفهم والتوتر والتباعد بين أتباع المذاهب والأديان في الشرق كما في الغرب، وبخاصة في أوقات الحروب والأزمات. لكنني على يقين من أن مثل هذه اللقاءات سوف تؤتي ثمارها المرجوة إن شاء الله
إذا ما خلصت النيات وصحت العزائم وصفت القلوب وصحت العقول. Mendengar pemikiran Grand Sheikh Al-Azhar secara langsung maupun dari cerita Abi Quraish, membuat saya lebih punya harapan terhadap situasi-situasi genting dan berdarah di dunia. Pandangan Grand Sheikh rasanya tidak boleh kita tinggalkan dalam dialog tentang berbagai kekalutan hari ini. Kata-katanya memang selayaknya surat perdamaian. Bagaimana segala sesuatu tidak mesti dipertentangkan. Pentingnya mempertemukan yang berjauh-jauhan, antara yang berlebihan dengan yang terlalaikan. Di pertengahan itulah bisa terwujud Islam yang tidak menomorduakan kemanusiaan, Islam yang tetap kuat dalam prinsip akidah, tapi tetap toleran dengan ciptaan Tuhan. Dan bukankah karena itu Islam begitu mudah dicintai, ketika tidak disalahpahami? كلمة صغيرة، أنا لا تزال أقصى أمانية حتى اليوم أن أترك مكاني وأذهب لأفتح كتاب وأحفظ التلاميذ القرآن والله، وأتمنى أن ربنا يحقق لي هذا الأمل قبل أن أموت. يعني أنا أحبطك فعلا، وأنا على استعداد لأن أترك كرسي المشيخة إلى حصير أجلس عليه أعلم التلاميذ وأحفظهم القرآن الكريم.